Terpujilah Yahweh, yang kita akan menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang Yahweh mau pakai untuk menyatakan kudus, kudus, kuduslah Yahweh, Elohim, penguasa semesta, yang ada, yang sudah ada, dan akan datang untuk selama-lamanya. Saudara, pada pagi ini kita mau mempersiapkan roh kita dan hati kita untuk menyambut hari Pesak, hari Paskah, hari Passover, hari pelewatan, hari kemerdekaan, hari pembebasan, hari permakluman kuasa Yahweh atas orang-orang yang dikasihi dan dibelanya. Ya, ini saudara akan belajar bahwa Passover, Pesak itu nggak sama dengan perayaan Easter. Beda, saudara. Ya, kalau kita merayakan Paskah, Pesak, Passover, kita sedang melakukan ketundukan dan ketaatan kepada Yahweh, Tuhan Maha Pencipta, bukan kepada dewa-dewa. Ya, kita bukan sedang merayakan satu perayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bersiap-siap sekedar masuk musim semi, masuk musim panas, ya, terus menanti-nantikan masa penuai, menabur, ya, enggak. Kita sedang mempersiapkan roh kita untuk mempermaklumkan, untuk memasyurkan kebesaran Yahweh dan di dalam kuasanya. Saudara, itu sebabnya kita perlu mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan yang kita sembah, saudara. Ya, saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara pada akhirnya akan dibawa kepada satu pemahaman yang luar biasa. Saudara akan kenal siapa kita, ya, siapa kita dan siapa Tuhan yang seharusnya kita sembah dan kita muliakan. Ya, kita mau belajar, saudara, supaya kita nggak diombang-ambingkan dengan pengajaran A, I, U, E, O. Ya, begini, begitu. Banyak denominasi, mana denominasi yang seharusnya kita pilih. Ya, kemana kita harus menundukkan diri. Enggak, saudara, buang semuanya. Kembali kepada kebenaran firman. Ada pengajaran Katolik, ada pengajaran Protestan, ada pengajaran karismatik, ada pengajaran Pentakosta, ada pengajaran Advent, ada pengajaran Mormon, ada pengajaran Mesianik, ada pengajaran banyak sekali denominasi, saudara. Dan mereka cuma cuplik. Yang Advent bilang aku yang paling benar, ya. Yang karismatik bilang aku yang paling benar, yang Advent bilang, yang Pentakosta bilang aku yang paling benar, ya. Katolik bilang aku yang paling benar. Enggak, saudara. Mari kita buka mata rohani kita buka roh kita biarkan roh memimpin kita. Maka saya dan saudara akan belajar. Saudara harus belajar dari orang Advent untuk menguduskan hari Sabat. Saudara harus belajar dari orang Advent untuk mendeteksi makanan yang tahir dan tidak tahir. Orang Advent harus belajar kepada orang karismatik yang menghormati eksistensi kuasa Roh Kudus. Ya. Orang Advent dan orang karismatik harus belajar dari orang Pentakosta yang menitik beratkan pelayanan. Pelayanan lahiriah itu enggak lebih rendah dari pelayanan roh. Kedua-duanya sama-sama pelayanan yang penting bagi orang percaya. Mengunjungi orang sakit, ya, mengunjungi keluarga demi keluarga yang orang Protestan lakukan, itu bagian juga yang penting untuk dilakukan oleh pelayanan roh yang dilakukan oleh orang karismatik. Ya, masih banyak hal yang kita harus perlengkapi dalam hidup kita, bukan berpatok kepada satu denominasi, tapi kembali kepada firman. Dan semuanya itu ada di dalam firman. Orang Protestan harus belajar memaknai pertobatan, pembaptisan air sebagai bukti pertobatan. Bukan cuma sekedar tradisi, percik di kepala, oh kamu udah bertobat, kamu udah dibaptis air. Enggak. Mana bisa iman orang tua mempertobatkan anaknya? Enggak, saudara. Kitab suci mengajar bahwa pertobatan itu adalah keputusan pribadi
demi pribadi. Sebabnya kita harus kembali kepada kitab suci, saudara. Sekarang kita akan belajar siapa Tuhan yang kita mau sembah, siapa diri kita di hadapannya. Ada 7 gereja yang Yesus suruh Yohanes catat di dalam kitab Wahyu untuk mengidentitaskan 7 pelita emas yang kita kenal dengan menorah. Di tengahnya itu adalah Yesus Mesias. 7 pelita emas itu ya, dicatat di dalam kitab suci Wahyu 1 ayat yang ke-20. Rahasia ke-7 bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki pelita emas itu, ke-7 bintang itu adalah malaikat-malaikat ke-7 gereja. Ya, saudara nanti akan baca di Wahyu 6. 7 malaikat itu siapa aja. Dan ke-7 kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ke-7 gereja itu. Saudara perhatikan, Wahyu 1 ayat yang ke-20. Ini dibukakan buat saya dan saudara. Siapa 7 malaikat itu dan siapa 7 kaki pelita emas itu. Ya. Kita akan baca, kita akan belajar, kita akan renungkan. 7 gereja itu mengidentitaskan kehidupan saya dan saudara. 7 malaikat itu akan dinyatakan di dalam kehidupan zaman ini. Kita akan belajar rahasia tentang 7 malaikat itu di dalam Wahyu 6. Saudara mari buka Wahyu 2 ayat 1-7. Ini berbicara untuk kita mengidentitaskan satu dari ke-7 identitas yang Yahweh bukakan sebagai identitas dirinya. Di dalam Wahyu 2 ayat 1-7, dia mengatakan bahwa identitas Tuhan kita itu adalah pribadi yang memegang ke-7 bintang di tangannya. Pribadi yang memegang 7 malaikat di tangannya. Ya, Wahyu 1 ayat 20 tadi mengatakan bahwa 7 bintang itu 7 malaikat. Jadi pribadi yang memegang 7 bintang di tangan kanannya itu, yang berjalan di tengah-tengah ke-7 kaki pelita emas, yang berjalan di tengah-tengah ke-7 jemaatnya, dialah pribadi yang kita sembah, saudara. Ya, perhatikan. Wahyu 2 ayat 1-7 menyatakan, yang berbicara kepada jemaat di Efesus adalah pribadi yang memegang 7 bintang di tangannya. Adalah pribadi yang memegang 7 malaikat di tangan kanannya. Yang berjalan di tengah-tengah ke-7 kaki pelita emas. Yang berjalan di tengah-tengah 7 jemaat yang sedang dibukakannya. Siapa jemaat itu? Deteksi hidup kita, hidup saya dan saudara. Jemaat Efesus, apakah saudara dan saya jemaat Efesus? Mari kita buka. Siapa jemaat Efesus itu? Jemaat yang dibongkar, yang dibuka oleh pribadi yang berada di tengah-tengah pelita emas itu. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Inilah yang kita harus deteksi siapa kita. Ada 7 jenis jemaat di hadapannya. Salah satunya adalah jemaat Efesus. Perhatikan baik-baik apakah saya dan saudara bagian dari jemaat Efesus ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah memuji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Ya. Saudara lihat, jemaat Efesus adalah jemaat yang perbuatan-perbuatan dan kerja kerasnya dan ketabahannya, ya, untuk menanggung yang jahat, ya, dan mendeteksi manusia-manusia di sekitarnya mengaku rasul padahal mereka bukan, saudara. Mereka cuma orang-orang yang palsu. Dan jemaat seperti ini dikenal oleh Yesua. Dia katakan, engkau menanggung dan memelihara ketabahan,
Dan karena namaku, engkau telah berjeri lelah dan tidak menjadi letih. Karena namaku. Saya mau katakan, kalau ngikutin daging kita, saudara, saya udah capek berhadapan dengan manusia-manusia. Bukan cuma mengaku kenal Tuhan, saudara. Mereka mengaku, saya itu hamba Tuhan, saya dipakai oleh Tuhan. Tapi namanya aja mereka nggak kenal, saudara. Bahkan namanya aja mereka tolak, mereka hujat, mereka samakan dengan nama-nama yang lain. Kenal ini. Tapi saudara, waktu Yesua memberikan pujian kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan namanya, jangan lupa, Yesua juga menegur kita. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Berapa banyak orang udah capek, udah gak peduli lagi dengan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya. Mereka meninggalkan kasih yang ulang-ulang. Aduh, itu orang tuh udah 1000 kali dikasih tahu. Itu orang udah dari A sampai Z saya peringati, tapi tetap aja bebal. Saudara, kalau cuma mengkebaskan di Facebook, itu bukan berarti kita udah capek, udah bosan. Enggak, saudara. Pastikan, saudara kebaskan namanya di Facebook, tapi dia tetap di dalam doa-doamu. Satu kali Tuhan perhadapkan dia dengan engkau, setelah dia bertobat, engkau nggak kepahitan menghadapi dia. Kau tetap semangat untuk membina hubungan yang lebih baik lagi. Ini yang Yesus mau ingatkan kepada saya dan saudara. Kita boleh satu kali kita kebaskan orang itu dari hidup kita, tapi kita nggak berhenti doain dia. Sampai Yahweh mulai pulihkan hidup kita. Gak ada dendam, saudara. Gak ada kepahitan. Siap untuk membina hubungan yang baru, yang lebih baik dan lebih benar di hadapan Yahweh. Ini yang Yahweh mau ingatkan. Ya, deteksi kalau kita menjadi bagian dari jemaat Efesus. Ini yang Yahweh mau ingatkan. Ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama, dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, namun engkau memiliki hal ini, engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus, dan juga aku benci. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Baik dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan roti kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Saudara perhatikan, pribadi yang menyatakan diri bahwa dia adalah pribadi yang memegang 7 bintang dan berjalan di tengah-tengah 7 gerejanya, mengingatkan saya dan saudara, dia peduli kepada hidup kita. Yang sekalipun kita diperhadapkan kepada orang-orang, kepada rasul-rasul yang palsu, padahal mereka bukan, bahkan tidak mengenal Yesus sama sekali, jangan bosan, jangan kepahitan. Saudara boleh kebaskan mereka jika Yahweh bilang kebaskan mereka, tapi tetap di dalam doa-doa dan kasih kita yang sama untuk menantikan mereka kembali kepada kebenaran firman sesungguhnya. Ini bukti bahwa kita tidak meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Itu sebabnya kita harus selalu bersiap untuk dipulihkan ketika orang-orang yang sedang diproses di dalam alam roh, ya, dengan doa-doa yang terus kita naikkan, kita harus siap dipulihkan hidupnya, saudara. Nggak ada istilah sampai mati gue nggak akan ketemu sama lo lagi, sampai mati gue nggak akan ampuni lo, sampai mati gue nggak akan peduli lagi sama lo. Enggak seperti ini. Kalau seperti itu keberadaan kehidupan kita, kita akan dibuang oleh pribadi yang memegang 7 bintang dan 7 gereja itu. Saudara bertobat. Kita perlu bertobat kalau kita ada dalam posisi seperti jemaat Efesus ini, ya, dalam pengertian yang negatif. Dalam pengertian yang positif kita harus tingkatkan lagi. Kedua, identitas kedua. Apakah kita masih bagian jemaat Smyrna? Kita perlu mengenal salah satu pribadi Tuhan kita adalah pribadi yang pertama dan yang terakhir, yang pernah mati dan sudah hidup
lagi. Ada 7 pribadi yang kita harus kenal dengan Tuhan kita. Pribadi yang kita sembah, yang kita muliakan. Pertama, dia adalah pribadi yang memegang 7 bintang. Dan 7 gereja ada di dalam tangannya. Dia lewat di tengah-tengahnya. Dan yang kedua, dia adalah pribadi yang pertama dan terakhir. Yang pernah hidup, yang pernah mati, tapi sudah hidup kembali. Jadi kalau saudara menolak pribadi yang pernah mati di kayu salib, di kayu gantungan itu, saudara nggak sedang memuji, menyembah pribadi yang memegang 7 bintang itu, saudara. Dia yang menyatakan kepada jemaat di Smyrna. Siapa jemaat Smyrna itu, saudara? Mari deteksi hidup kita. Ayat Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu perbuatanmu dan kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Juga hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi. Perhatikan, saudara. Padahal bukan, malah sebaliknya, mereka adalah sinagoga setan. Dan saudara, berapa banyak orang Yahweh memperhadapkan saudara dalam kehidupan saudara. Sepertinya mereka udah Yahudi banget, saudara. Segala budaya Yahudi mereka ada di dalam kehidupan mereka. Ya, mau pakai kerudung, mau pakai baju, semua budaya Yahudi melekat erat di dalam kehidupan mereka. Tapi perhatikan kalimat ini. Yesua deteksi mereka. Ya, Yesua deteksi mereka. Yesua katakan, aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Berapa banyak orang menganggap, dia nggak tahu apa-apa. Tahu apa dia tentang keyahudian? Lihat aja tuh bajunya barat sekali. Gayanya Amerika sekali, miskin banget dia. Yesua kasih tahu kepada jemaat Smyrna, kau nampaknya miskin di mata mereka, nggak tahu apa-apa, tapi sebenarnya kau kaya. Yahweh mau kasih tahu, kehidupan orang yang kaya di dalam Yahweh adalah kehidupan di dalam roh, bukan kehidupan di cara daging. Dan sebabnya Yesua berkata, janganlah engkau takut terhadap apa yang segera engkau derita. Lihatlah, si setan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai. Kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Siapa yang menang, dia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Saudara, kalau kita baca kitab suci dengan pimpinan Roh, kita akan diajar dengan sangat jelas bahwa kehidupan di dalam kebenaran firman itu bukan kehidupan daging, saudara. Bukan kehidupan mengenai apa yang kau kenakan, bukan kehidupan apa yang kau tampilkan, tapi kehidupan apa yang kita kerjakan di dalam roh. Apa yang kita lakukan dengan semua terbuka dan transparan di hadapan roh, saudara. Dan sebabnya, kehidupan rohanimu sebatas dengan adat istiadat Yahudi. Kau merasa kau lebih kaya, kau lebih sempurna dari orang-orang yang berpakaian secara menurut zamannya. Kau adalah manusia miskin. Dengar baik-baik. Baca firman. Miliki hubungan yang intim secara roh. Biarkan dia membuka roh kita, memimpin kita untuk hidup di dalam roh. Kalau kita belajar, kenapa Yahweh memisahkan makanan? Karena di dalam makanan itu ada nyawa, saudara. Di dalam makanan-makanan tertentu itu ada nyawa yang akan mempengaruhi roh kita. Dan sebabnya dia menguduskan kita, menguduskan orang-orang tertentu, bahkan gak boleh makan daging sama sekali, saudara. Kitab suci mencatat orang yang ragu, orang yang gak tahu apa yang Yahweh izinkan untuk dia alami, dia ambil cara cepatnya aja, dia gak makan daging sama sekali, dia cuma makan tumbuh-tumbuhan. Kita harus menghormati mereka, saudara. Kalau kita punya hubungan roh dengan Roh Kudus itu sendiri, kita akan sangat peka mana yang kita boleh makan dan mana yang tidak boleh kita makan. Itu peka sekali, saudara. Saudara mau bohongin saya, ini gak ada babinya. Saya makan 1 gigit, saya tahu. Sebelum saya makan, saya cium baunya, saya tahu.
Ini bukan masalah makanan dan minuman, saudara. Ini masalah kebenaran. Saudara akan pahami itu kalau saudara benar-benar bergaul dengan Roh Kudus. Bukan berarti bahwa Roh Kudus itu dipatasi dengan makanan dan minuman. Ada saatnya Yosua bilang, makan semua. Saudara, mari hormati perjanjian yang Yahweh sudah berikan di dalam hati kita masing-masing. Kita kembali kepada yang ketiga, Jemaat Pergamus. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang mempunyai pedang tajam bermata dua. Saudara pelajari ini. Jangan bilang, oh Tuhan maha baik. Siapa yang membantah bahwa Tuhan itu maha baik? Tapi saudara harus kenal bahwa dia juga pribadi yang mempunyai pedang tajam bermata dua, saudara. Jangan sampai saudara nggak tahu pribadi yang sesungguhnya. Mari kita baca Wahyu 2 ayat yang ke-12 sampai ke-17. Ayat 13. Ayat 12 dulu. Tuliskanlah kepada malaikat gereja di Pergamus. Dia yang mempunyai pedang tajam bermata dua mengatakan hal ini. Aku tahu perbuatanmu serta tempat di mana engkau tinggal, yaitu tahta setan, dunia ini, saudara. Dan engkau tetap memegang namaku, sekalipun kita tinggal di tahta setan, di kerumunan para penyamun, para perampok, para penipu, para penghujat kebenaran Yahweh. Catat ini, dia kasih jempol sama jemaat Pergamus. Biara ini, jemaat Pergamus yang baik, yang bagian baik ini adalah bagian saya dan saudara. Catat ini ayat 13. Sekalipun engkau tinggal di tahta setan, engkau tetap memegang namaku dan engkau tidak menyangkali imanku. Kalimat ini harus menjadi bagian hidup saya dan saudara. Kita mau pergi kemana aja, saudara, nggak akan membuat kita meninggalkan nama kudusnya. Nggak akan membuat kita melupakan nama kudusnya. Nggak akan membuat kita malu menyatakan nama kudusnya. Bahkan sampai di tahta setan sekalipun, kita nggak perlu berkontekstual. Mengatakan, oh namanya sama aja, yang penting dia Tuhan pencipta maha semesta. Kitab suci sudah mencatat bahwa kalau kita pulang ke rumahnya yang di surga, tua-tua, 24 tua-tua itu dan 4 makhluk kudus itu, mereka menyembah nama Yahweh. Kudus, kuduslah Yahweh. Belajar dari firman, saudara. Ayat 14 mengatakan, namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Biliam dan mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel, agar memakan yang dikorbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Demikian pula engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus yang aku benci. Bertobatlah, dan jika tidak, aku segera datang kepadamu, dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Perhatikan. Sekali lagi kita belajar bahwa Roh Kudus itu menyatakan kehendaknya itu dalam alam roh, saudara. Dia katakan dia adalah pribadi yang memiliki pedang tajam bermata dua. Dan ayat ini berkata bahwa pedangnya itu keluar dari mulutnya. Pedangnya itu bukan seperti pisau yang samurai punya, saudara. Pedangnya itu adalah firman-Nya. Yang sebabnya orang-orang yang gak kenal firman-Nya, waktu firman-Nya dinyatakan, firman-Nya menghujam dia sakit, saudara. Wow. Untuk kebenaran dinyatakan, orang yang bermain-main dengan kebenaran akan merasa ditusuk dengan pedang yang bermata tajam. Karena pedang itu memisahkan yang kudus dengan yang najis. Ini bagian jemaat Pergamus. Ayat 16 mengatakan, bertobatlah, jika tidak aku segera datang kepadamu dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Saudara, kita akan dikuliti
kita akan dibersihkan, kita akan dipulihkan dengan firman-Nya, dengan pedang-Nya. Nah, sebabnya orang yang gak baca firman adalah orang yang menghindari pemulihan. Sekali lagi saya katakan, orang yang menghindari firman adalah orang yang menghindari pemulihan di sepanjang kehidupannya. Sebaliknya, orang yang mencintai firman adalah orang yang membiarkan pedang Elohim memulihkan kehidupannya untuk memisahkan semua yang najis dengan yang kudus. Saudara nggak akan tahu kalau gosip itu adalah sesuatu yang menjijikkan di hadapan Yahweh kalau saudara nggak cintai firman. Saudara nggak pernah tahu kalau saudara itu taruh tangan, dalam nama Tuhan, bla bla bla, saya pengen punya mobil seperti ini. Saudara nggak tahu itu suatu kenajisan di hadapan Tuhan kalau saudara nggak tahu firman bahwa menginginkan harta orang lain itu adalah satu pelanggaran. Ya sebabnya saudara izinkan pedangnya itu memulihkan kehidupan kita, membereskan semua yang najis harus keluar. Ini nggak boleh ada dalam hidupku. Rohku harus dibersihkan dari yang najis ini. Saudara masuk dalam pemulihannya. Nggak enak saudara. Siapa bilang enak kalau pakaian kotor dicuci, kalau kita jadi pakaiannya diucek, kasih sabun perih, ucek, nggak enak saudara. Waktu baju itu selesai dicuci bersih, cemerlang, dan semua orang bilang, bajunya udah lama, tapi masih tetap bagus ya. Makin tua, makin cantik dalam roh. Jangan makin tua, makin memble. Saudara baca yang keempat, identitaskan, identify hidup kita. Ya, pastikan, kenal siapa kita. Kenal Tuhan kita. Satu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memegang 7 bintang di tangannya dan berjalan di tengah-tengah 7 gerejanya. Yang kedua, Dia adalah yang pertama dan yang terakhir. Nggak ada yang lain, saudara, cuma satu. Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, tidak ada juru selamat lain selain Yahweh. Wahyu 1 ayat 17 ayat 18 menyatakan, akulah yang pertama dan yang terakhir. Yesaya 44 ayat 6 mengatakan Yahweh adalah yang pertama dan yang terakhir. Yang ketiga, pribadi itu memegang pedang tajam bermata dua. Dia nggak cuma membelai-belai, saudara. Dia pribadi yang maha baik, yang selalu ingin menyatakan segala sesuatu kepada anak yang dikasihnya dengan penuh kelembutan. Dengan cukup bilang, saya ngomong sama anak saya, ngomong 1 kali 2 kali dia nggak dengar. Saya akan ngomong gini, Billy, mau diomongin lembut-lembut atau tegas-tegas sama mama. Saya nggak perlu hardik, dia ngerti apa maksudnya. Yahweh kita lebih dari sekedar seorang seperti saya. Dia selalu bilang, kamu mau dibilangin lembut-lembut, ditegur dengan baca firman, lalu saya hardik dengan gempa bumi. Walaupun sesuatu yang keras itu tidak selalu menyatakan bahwa dia sedang menegur kita dengan cara yang keras. Kadang-kadang dia izinkan segala yang keras, yang enak, bukan sebagai satu teguran yang karena kita melakukan kesalahan, saudara. Bisa jadi itu karena dia ingin mengokohkan, meneguhkan mental kita. Karena dia nggak mau kita jadi bayi terus. Dia mau kita menjadi orang yang dewasa. Nah, orang dewasa itu, saudara, ketemu orang yang nyindir-nyindir dia nggak nangis mewek gitu, saudara, enggak. Dia tahu, kasihan orang ini. Dia cuma bisa sindir-sindir. Dia nggak berani ngomong langsung sama saya. Kasihan, orang-orang kayak gitu perlu dikasihani, saudara. Itu orang dewasa, saudara. Kita mau belajar hal yang keempat yang Yahweh mau nyatakan ke jemaat Tiatira. Wahyu 2 ayat 18-28.